Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu pada tutorial online pada hari ini di mata kuliah pembelajaran mikro. Perkenalkan, saya Andrianto, saya adalah tutor mata kuliah ini dan akan mendampingi teman-teman belajar pada mata kuliah pembelajaran mikro. Nah, pembelajaran mikro itu apa? Secara umum mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan membekali teman-teman bagaimana mengajar menjadi seorang guru, praktik mengajar, praktik melakukan kegiatan pembuka, kegiatan diskusi, tanya jawab, mendampingi dan menjelaskan keterampilan bertanya sampai pada kegiatan penutup pembelajaran. Itu secara intinya, teman-teman. Oke, di sini saya akan paparkan dan jelaskan terkait gambaran umum pada mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu dalam program pendidikan pendidik, berbagai kegiatan dilakukan untuk membekali calon guru agar dapat menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik dengan optimal. Salah satu kegiatannya diantaranya adalah menyelenggarakan pembelajaran mikro sebagai sarana bagi mahasiswa calon guru untuk berlatih dan mempraktikkan berbagai keterampilan mengajar sehingga kemampuan mengajar pendidik dan akan meningkat. Micro teaching atau pembelajaran mikro dalam mata kuliah ini, Anda akan belajar berbagai keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berpraktik yang artinya selain Anda memahami konten yang disajikan, Anda juga akan melakukan serangkaian aktivitas yang menunjukkan keterampilan Anda. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 8 sesi yang terbagi menjadi 16 aktivitas. Di antaranya 16 aktivitas tersebut terdapat 4 aktivitas tutorial webinar to web dan 12 aktivitas tutorial online tuton secara asinkronus. Penilaian perkuliahan ini diperoleh kehadiran dan 4 tugas dan tidak ada ujian akhir. Nah, berikut gambaran aktivitas pembelajaran mikro, di mana ada aktivitas belajar satu, itu tentang overview pembelajaran mikro, aktivitas dua, hakikat pembelajaran mikro, aktivitas tiga, terkait prinsip dan komponen keterampilan dasar mengajar, dan di sini ada tugas satu, teman-teman. Berikutnya di aktivitas belajar 4 itu kita akan belajar berlatih keterampilan dasar mengajar, dan di sini melalui web satu. Berikutnya ada aktivitas belajar 5. Kita akan belajar prinsip dan komponen keterampilan dasar mengajar. Sampai di aktivitas 6 pun materi tersebut sampai pada aktivitas 7. Dan di aktivitas 7 kita akan memasuki ke tugas 2. Kemudian di aktivitas 8 kita akan berlatih keterampilan dasar mengajar di TUAP 2. Kemudian di aktivitas belajar 9 sampai pada aktivitas belajar 12 kita akan mempelajari seperti apa komponen RPP, RPPH, dan modul ajar. Dan di sini juga akan ada tugas 3. Berikutnya ada juga di web 3 di aktivitas belajar 12. Kemudian di aktivitas belajar 13 kita akan belajar 8 keterampilan mengajar dan rancangan pembelajarannya. Kemudian di aktivitas belajar 14 kita akan belajar terkait rancangan dan praktik pembelajaran. Dan ini ada tugas 4 ya, teman-teman. Berikutnya di aktivitas belajar 15 dan 16 terakhir kita akan merefleksikan pembelajaran dan diskusi melalui web 4. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro diantaranya melatih dan mengembangkan kompetensi mengajar mahasiswa, membantu mahasiswa calon guru meminimalkan kesalahan ketika membangun dan meningkatkan keterampilan dasar mengajar, meningkatkan kepercayaan diri, kinerja mengajar di kelas, memberikan perhatian dalam mengembangkan efikasi diri pendidik, meningkatkan kemampuan pendidik pra atau dalam jabatan, memberikan dan menerima kritik serta mendorong mahasiswa calon guru menjadi praktisi reflektif.
Manfaat pembelajaran mikro diantaranya memiliki pengalaman belajar dalam menerapkan konsep dan keterampilan dasar mengajar melalui diskusi, praktik pembelajaran mikro. Mempunyai kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan pembelajaran mikro yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun melaksanakan pembelajaran di kelas yang real. Memiliki kebiasaan mengambil keputusan pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah keilmuan. Berikutnya, capaian atau CP pembelajaran mikro diantaranya menjelaskan hakikat pembelajaran mikro, mengidentifikasi pentingnya pembelajaran mikro, memanfaatkan teknologi, menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar, menyusun rancangan pembelajaran RPP, RPPH atau modul, melaksanakan belajar mikro dengan menerapkan berbagai keterampilan dasar mengajar. Pengalaman belajar pada pembelajaran mikro di sini sesuai dengan sistem pembelajaran yang diharapkan di UT yang menekankan pada belajar mandiri, maka Anda dituntut untuk belajar sesuai dengan inisiatif sendiri. Untuk belajar mandiri, Anda disediakan panduan pembelajaran mikro yang harus dipelajari sebelum dan selama Anda mengikuti mata kuliah belajar mikro. Di samping belajar mandiri dengan mempelajari panduan belajar mikro dan bahan dari sumber belajar lainnya, Anda juga akan mengikuti tutorial. Selama kegiatan tutorial, Anda dapat berdiskusi dengan sesama mahasiswa dan tutor untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap berbagai konsep dan keterampilan yang harus Anda kuasai. Selain diskusi, Anda juga akan melakukan praktik dan berlatih sesuai dengan topik yang dibahas pada tutorial. Sesuai dengan kemampuan yang diharapkan, yang harus Anda kuasai, setelah mengikuti mata kuliah mikro, maka Anda akan berlatih menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran mikro sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah saat ini. Kemudian menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar pada saat praktik pembelajaran mikro. Pada akhir tutorial, Anda akan dilaksanakan assessment untuk mengukur penguasaan Anda terhadap capaian pembelajaran mikro dalam bentuk latihan keterampilan dasar mengajar, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan praktik pembelajaran mikro. Itu teman-teman. Selamat belajar secara mandiri dan kita akan banyak berdiskusi melalui kegiatan web dan selamat belajar. Semoga menjadi guru yang ideal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.